Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Senin 6 Januari 2025. Pada hari ini, kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 4 ayat 12-17, dilanjutkan ayat 23 sampai 25. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itu, Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan dan lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea dan dari daerah Dekapolis, dari Yerusalem, dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus membawa pembebasan dan sukacita besar bagi orang-orang di Galilea dan daerah-daerah sekitarnya. Ia melenyapkan segala penyakit dan kelemahan manusia. Kehadiran Yesus membawa pengharapan bagi dunia, sehingga tidak heran orang-orang pada zamannya begitu banyak yang mencari Dia. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, konteks kehidupan kita saat ini tidak banyak berbeda dengan situasi zaman Yesus, di mana kita masih banyak menemukan situasi penderitaan sesama oleh karena berbagai bentuk persoalan hidup. Krisis zaman ini tidak jauh berbeda dengan krisis zaman Yesus. Krisis damai dan harapan. Manusia mudah kehilangan arah di tengah dunia yang menawarkan begitu banyak nilai yang tidak jarang justru terasa bertentangan dan membingungkan, di mana kita boleh menemukan pegangan dalam situasi yang demikian. Pada siapakah kita mesti berharap? Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, sebagai murid-murid Kristus, hari ini kembali kita sekalian diingatkan oleh teladan Sang Guru sendiri, sejauh mana hidup kita sebagai murid-muridnya sungguh meneladani Kristus Sang Guru kita.
Apakah arti kehadiran setiap kita sebagai murid-murid Kristus di tengah dunia ini? Apakah kehadiran kita sungguh menjadi kehadiran Kristus kembali bagi dunia? Ataukah justru sebenarnya kita malah menghalangi hadirnya Kristus dan kerajaan Allah bagi dunia ini? Bukankah kita yang merampas damai dan harapan dari hati banyak orang? Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, bila demikian, seruan Yesus hari ini mesti kembali menyentak kesadaran kita. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Iman kita pada Kristus mesti tampak dalam kesaksian nyata kita di tengah dunia ini. Kehadiran kita sebagai murid-murid Kristus di dunia ini mestinya sungguh menjadi kehadiran Kristus, kehadiran kerajaan Allah. Karenanya, semangat pembaharuan diri dan pertobatan yang terus-menerus mesti sungguh berakar dan terpelihara dalam hati kita. Saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari baru ini menjadi kesempatan berharga untuk setiap kita, untuk kembali memulai hidup kita sebagai murid-murid Kristus. Hidup yang sesuai dengan identitas kemuridan kita dalam Kristus, sehingga kehadiran kita sungguh menjadi berkat bagi sesama, bagi siapa saja yang kita jumpai. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.